Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai implikasi bimbingan konseling dalam kegiatan belajar mengajar. Namun sebelum itu kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Arsipin Putri Kajang sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Shelly Setiara sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Deviana Melolo sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Joni Bimba sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Is Paliding sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Bunga, saya sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Leni Tandidatu sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Veranika Randalembang, saya sebagai pemateri. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang implikasi bimbingan konseling dalam proses belajar mengajar. Nah, kami mengambil bagaimana peran guru bimbingan konseling dalam meningkatkan prestasi siswa dan juga apa saja hambatan dalam pelaksanaan bimbingan konseling dalam meningkatkan prestasi belajar siswa. Kepada pemateri dipersilakan. Peran guru dalam meningkatkan presentasi belajar siswa. Pada umumnya, bimbingan yang digunakan itu mengambil dua pendekatan, yaitu pendekatan secara kelompok dan pendekatan secara individual. Pendekatan secara kelompok disebut bimbingan kelompok, sedangkan secara individual disebut individual counseling. Yang A, bimbingan kelompok. Teknik ini digunakan dalam membantu murid atau kelompok murid memecahkan masalahnya melalui kegiatan kelompok. Masalah yang dihadapi mungkin bersifat kelompok, yaitu dirasakan bersama oleh kelompok, atau bersifat individual, yaitu dirasakan oleh individu sebagai anggota kelompok. Kemudian yang pertama, bimbingan pelajaran. Dengan bimbingan pelajaran diharapkan bukan hanya sekedar pendapat pengetahuan, melainkan mengusahakan perubahan dengan sikap mereka dengan cara bergaul. Metode yang diterapkan di kelas bukan hanya bersifat nasihat, wejangan, atau ceramah, tetapi melibatkan murid dalam memecahkan masalah yang dihadapinya. Kemudian kedua, karya wisata. Dengan karya wisata, murid dapat mengenal secara langsung dari dekat situasi atau objek-objek yang menarik perhatiannya. Dalam hubungan dengan pelajaran di sekolah, dengan karya wisata, murid-murid mendapat kesempatan untuk memperoleh penyesuaian dalam kehidupan berkelompok, berorganisasi, bekerja sama, dan bertanggung jawab. Ketiga, diskusi kelompok. Murid-murid yang tergabung dalam kelompok-kelompok kecil itu mendiskusikan bersama berbagai permasalahan termasuk di dalamnya masalah belajar. Masalah-masalah yang mungkin dapat didiskusikan dalam diskusi kelompok misalnya masalah pergaulan dengan orang tua, kesukaran dalam belajar, masalah pengisian waktu luang, masalah hubungan dengan persahabatan, masalah menyelesaikan pekerjaan rumah, masalah-masalah lain-lain. Keempat, homeroom. Homeroom merupakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam ruangan kelas guna kegiatan bimbingan belajar dalam usaha untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terhadap murid-murid. Yang kelima, sosiodrama. Sosiodrama adalah suatu cara dalam bimbingan yang memberikan kesempatan kepada murid-murid untuk mendramatisasikan sikap, tingkah laku atau penghayatan seseorang seperti yang dilakukan dalam hubungan sosial sehari-hari di masyarakat. Maka sosiodrama itu dipergunakan dalam memecahkan masalah-masalah sosial yang mengganggu belajar dengan kegiatan sosial. Yang keenam, ceramah dari narasumber. Dalam memberikan informasi tentang kegiatan belajar, dapat pula dilakukan dengan mendatangkan orang-orang tertentu di sekolah untuk memberikan ceramah. Cara ini lebih efisien karena mudah dilaksanakan, dan murid-murid memperoleh informasi sebanyak mungkin dalam waktu yang tidak terlalu lama. Bagian B, konseling individual atau individual konseling. Konseling merupakan salah satu teknik pemberian bantuan secara individu dan secara langsung berkomunikasi. Dalam teknik ini memberikan bantuan dilakukan dengan hubungan yang bersifat face-to-face relationship atau hubungan empat mata yang dilaksanakan dengan wawancara antara konselor dengan klien. Masalah yang dipecahkan melalui teknik ini adalah masalah-masalah yang bersifat pribadi. Dalam konseling, hendaknya konselor bersikap penuh simpati dan empati.
Simpati artinya menunjukkan adanya sikap turut merasakan apa yang dirasakan oleh kasus. Sedangkan empati artinya berusaha menempatkan diri dalam situasi klien dengan segala masalah-masalah yang dihadapinya. Dengan sikap ini, klien akan memberikan kepercayaan yang sepenuhnya kepada konselor. Umumnya, ada 3 teknik khusus dalam konseling individu, yaitu yang pertama, directive counseling. Teknik konseling di mana yang paling berperan adalah konselor. Jadi, dalam hal ini, konselor lebih banyak mengambil inisiatif dalam proses konseling sehingga klien tinggal menerima apa yang dikemukakan oleh konselor. Yang kedua, non-directive counseling. Dalam proses konseling ini, aktivitas banyak diletakkan di pundak klien itu sendiri. Dalam pemecahan masalah, maka klien itu sendiri didorong oleh konselor untuk mencari pemecahan masalahnya. Yang ketiga, elective counseling merupakan penggabungan dari unsur-unsur kedua teknik di atas berdasarkan ketiga uraian mengenai teknik di atas agar proses konseling berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Maka teknik-teknik atau pendekatan yang terdapat digunakan dalam proses konseling haruslah disesuaikan dengan taraf perkembangan dan kondisi siswa atau klien. Jenis masalah yang dihadapi, waktu yang tersedia untuk konseling atau wawancara dengan kepribadian dan keterampilan yang dimiliki oleh pembimbing. Di sini saya akan menjelaskan tentang hambatan pelaksanaan bimbingan dan konseling dalam meningkatkan prestasi siswa. Hambatan internal. Hambatan internal ini berkaitan dengan kompetensi konselor. Kompetensi konselor meliputi kompetensi akademik dan kompetensi profesional. Kompetensi akademik konselor yakni lulus S1, bimbingan konseling atau S2, bimbingan konseling dan melanjutkan pendidikan profesi selama 1 tahun. Kenyataan di lapangan membuktikan bahwa masih banyak ditemukan di berbagai sekolah di SMP, MTS, MA, SMA, SMK, guru BK, non-BK, artinya konselor sekolah yang bukan berlatar pendidikan bimbingan konseling. Mereka diangkat oleh kepala sekolah karena dianggap bisa atau mereka yang berasal dari sarjana agama. Meskipun secara keilmuan mereka tidak mendalami tentang teori-teori bimbingan konseling. Kompetensi profesional terbentuk melalui latihan, seminar, workshop. Untuk menjadi konselor profesional memerlukan proses dan waktu. Konselor profesional membutuhkan jam terbang yang cukup matang. Di samping itu, masalah juga ditemukan di lapangan manajemen bimbingan dan konseling yang masih amburadul. Uman Suherman lebih lanjut menjelaskan mengenai manajemen bimbingan dan konseling. Layanan bimbingan dan konseling perlu diurus, diatur, dikemudikan, dikendalikan, ditangani, dikelola, diselenggarakan, dilaksanakan dan dipimpin oleh orang yang memiliki keahlian, keterampilan, serta wawasan dan pemahaman tentang arah, tujuan, fungsi, kegiatan, strategi, dan indikator keberhasilannya.
Hambatan eksternal. Yang pertama, persepsi dan minat peserta didik sama seperti dengan minat siswa terhadap pelayanan bimbingan dan konseling. Saat siswa sudah memiliki minat, maka ia akan dengan sukarela untuk mengikuti pelayanan bimbingan dan konseling tanpa harus dipaksa. Maka dapat disimpulkan bahwa hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling di sekolah yang berasal dari peserta didik, yaitu bagian A, kesan siswa terhadap layanan bimbingan dan konseling seperti guru mata pelajaran memberikan pembelajaran sehingga belum secara maksimal dimanfaatkan sebagaimana fungsi layanan bimbingan dan konseling itu sendiri. Bagian B, masih ada perasaan malu dan takut bila akan menyampaikan permasalahan yang dihadapi sehingga permasalahan tersebut menumpuk pada diri siswa. Bagian C, banyak siswa bermasalah tetapi tidak memahami bahwa dirinya mengalami kesulitan terutama dalam hal belajar. Akibat dari kesulitan yang tidak dirasakan tersebut akan menghambat aktivitas dan proses pembelajaran di kelas. Bagian D, kesungguhan dan komitmen siswa untuk mengatasi kesulitannya umumnya masih labil sehingga perlu secara kontinu dilakukan pendekatan. Yang kedua, orang tua. Masih ada sebagian orang tua memandang layanan bimbingan konseling sebagai pengawas atau polisinya sekolah, sehingga terkesan bila diminta ke sekolah pasti putra-putrinya nakal atau melanggar tata tertib sekolah, sehingga anak dicap nakal atau bandel. Kondisi ini akan merusak citra layanan bimbingan konseling di mata orang tua. Yang ketiga, sarana dan prasarana. Di dalam melaksanakan semua kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah, tentunya harus didukung oleh sarana prasarana yang memadai dan standar. Hal ini tentunya menjadi sebuah tuntunan yang harus dipenuhi untuk mencapai sebuah tujuan bimbingan dan konseling di sekolah. Adapun sarana prasarana yang mestinya ada dalam bimbingan dan konseling adalah yang pertama, alat-alat pengumpulan data tes, non-tes, angket atau kuesioner, daftar isi, sosial menteri, dan perlengkapan lainnya yang berkaitan dengan non-testing. Yang kedua, alat-alat penyimpanan data, kartu-kartu, buku pribadi, dan map-map. Yang ketiga, sarana teknis pelaksanaan layanan bimbingan, blanko-blanko, surat kartu konsultasi, kartu kasus, blanko konferensi, kasus buku-buku paket, dan format surat. Yang keempat, sarana tata pelaksanaan bimbingan, alat tulis, menulis, belangko surat, agenda surat, ekspedisi, arsip surat-surat, dan laporan. Namun pada kenyataan, sarana dan prasarana menjadi salah satu hal yang menghambat pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah dasar. Hambatan yang terkait dengan sarana dan prasaranaan antara lain, ruangan pelayanan masih kurang nyaman untuk melaksanakan layanan konseling sehingga klien kurang fokus dalam proses konseling. Jika ada orang yang lewat di depannya, belum ada ruang untuk bimbingan kelompok, ruang terapi, pustaka, kotak masalah, dan sebagainya. Demikianlah hasil presentasi kami. Terima kasih.